Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Tetap sehat dan tetap semangat. Oke. Hari ini anak-anak, di akhir pekan ini kita akan belajar tentang dimensi 3. Melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kita akan bahas soal-soal terkait dengan apa yang sudah ditugaskan kemarin, insya Allah minggu yang lalu. Ya, anak-anak, kita mulai langsung. Kita lihat tugas kalian. Ini adalah mulai nomor 4 sesuai dengan gambar ya. Dengan gambar apa yang sudah saya tugaskan, kita coba bahas sama-sama terkait dengan kedudukan titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang, atau kedudukan garis terhadap garis, atau garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang. Oke, kita lihat yang A, anak-anak. Yang A, ya. Yuk kita lihat gambarnya secara lebih jelas. Gambarnya begini ya. Oke, gambarnya ini. Ini adalah dua buah bangun yang ditumpuk jadi satu. Ya, bangun yang bawah, kalau kita lihat gambar aslinya, bangun yang bawah ini adalah persegi panjang. Oke, bangun yang atas itu adalah maaf anak-anak, bangun yang bawah ini adalah balok, ya, balok. Kemudian bangun yang atas itu adalah kubus. Oke, kita lihat satu-satu. Nomor 4, diketahui gambar bangun ruang seperti di samping. Tentukan hubungan antara komponen-komponennya. Yang pertama adalah ruas garis BF dengan ruas garis GH. Kita lihat BF-nya sebelah mana? BF-nya itu sebelah sini ya. Oke. Kemudian GH-nya sebelah mana? GH-nya adalah sebelah belakang. Ya. Oke. Lebih enaknya mungkin pakai gambar yang lebih besar anak-anak. Gambar yang ini. BF-nya itu adalah ini. BF. Oke. GH-nya adalah ini. Kedudukan garis terhadap garis. Kemarin kita punya beberapa posisi garis terhadap garis. 1, kedudukan garis terhadap garis itu adalah garis-garisnya saling berpotongan. 2, saling sejajar. 3, saling berimpit. Dan keempat, saling bersilangan. Nah, kalau kita lihat untuk yang A, BF dengan GH, ya ini kan BF ini terletak pada bidang ABFE, atau BF ini terletak pada bidang BFGC. Oke, padahal GH ini terletak pada bidang, misalkan kita ambil bidang yang belakang adalah HGCD. Nah, ini terlihat bahwasanya BF ini di satu bidang, kemudian GH juga di bidang yang lain. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sebuah garis atau dua buah garis yang tidak mungkin dua garis itu dijadikan dalam satu bidang, namanya adalah garis-garis bersilangan. Berarti kedudukan untuk nomor 4 yang A, garis tersebut adalah bersilangan. Sehingga kita tulis garis BF ini adalah bersilangan dengan garis GH. Oke, jelas ya? Kemudian yang B anak-anak. Yang B kita lihat ruas garis AB dengan ruas garis CD. AB dengan CD. Kita lihat. AB adalah ruas garis yang ini. CD adalah ruas garis yang ini. AB dan CD terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang ABCD. Oke, bidangnya ini berupa bidang persegi panjang. Ya, AB sisi yang depan, CD sisi yang belakang. Ya, persegi panjangnya ini persegi panjang beraturan, sehingga kita bisa lihat dari gambar ini, AB dengan CD ini adalah saling sejajar. Sehingga saya tulis di sini, AB ini akan sejajar dengan CD. Saya? Dan yang C, kita lihat anak-anak yang C.
ruas garis FB dengan bidang ABCD. Kamu bisa lihat FB dengan bidang ABCD. Kita lihat FB. FB kita lihat FB ini dengan ABCD. Alas ya. Nah, ya, alas dengan tinggi. Nah, kita bisa lihat kalau sebuah bidang, ya, kedudukan garis terhadap bidang, maka kita bisa lihat garis itu ya satu, dia terletak pada bidang. Kemudian yang kedua, dia sejajar pada bidang. Yang ketiga, dia memotong bidang. Nah, karena kita lihat di sini, BF ini ternyata titik yang B ini terletak pada bidang ABCD. Sehingga bisa kita katakan bahasanya garis BF itu memotong bidang ABCD. Atau boleh dikatakan garis BF menembus bidang ABCD. Ya, di mana tembusannya ini dia bersifat tegak lurus. Ya, oke, gitu ya. Yang D anak-anak, kita lihat yang D. Yang D adalah ruas garis FG dengan bidang IJKL. FG dengan bidang IJKL. Ayo monggo dilihat FG dengan IJKL. Oke, kita lihat FG. Mana FG? Ini FG. Mana IJKL? IJKL. Nah, kalau kita lihat ternyata di garis FG ini ternyata dia berimpit dengan garis pada bidang IJKL. Garisnya adalah JK. Sehingga kalau sudah dia terletak pada satu garis yang sama, maka dia dikatakan garis itu berimpit. Ya, atau boleh dikatakan di sini adalah FG itu berimpit dengan bidang IJKL. Terus di sini FG berimpit dengan bidang IJKL. Oke, yang E anak-anak. Kita lihat yang E. Yang E dicari adalah kedudukan dari ABCD dengan bidang ABFE. ABCD mana? ABCD yang ini. ABFE yang ini. Masih ingat kan? Kedudukan bidang terhadap bidang? Kedudukan bidang terhadap bidang ini juga memiliki 3 kedudukan. 1, dia berimpit. 2, dia saling sejajar. 3, dia berpotongan. Ternyata kalau kita lihat ABCD ini dengan bidang ABFE, dia memiliki titik persekutuan atau persekutuannya berupa garis, yaitu AB. Ya, sehingga bisa dikatakan di sini bahwasanya bidang ini saling berpotongan. Sehingga kita tulis di sini ABCD berpotongan dengan bidang ABFE.
Oke, kita lanjutkan anak-anak. Sekarang yang F ya. Yang F. Yang ditanya yang F adalah tentukan ruas garis NJ dengan bidang EFGH. Mana NJ? NJ ini? Ya. EFGH, EFGH. Nah, kalau kita lihat benar anak yang untuk yang F? Ya, yang F kita lihat lagi. NJ garis yang ini. Kemudian dengan bidang EFGH. Ini terlihat bahwasannya NJ ini punya titik persekutuan terhadap EFGH. Sehingga dikatakan kalau dia punya titik persekutuan, maka dia menembus bidang, maka dia berpotongan dengan bidang itu. Berarti kita bisa tulis di sini NJ garis NJ ini memotong, boleh berpotongan, boleh memotong, boleh memotong bidang EFGH. Oke, gampang ya. Yang G kita lihat yang G. Bidang EFGH dengan bidang IJKL. Coba dilihat EFGH dengan IJKL. Ya, EFGH yang ini. Oke, dengan IJKL. Ini kita bisa lihat ternyata IJKL ini dia termuat di dalam EFGH. Kalau termuat namanya apa anak-anak? Namanya berimpit. Sehingga kalau kita lihat yang D ini bisa kita tulis bidang EFGH ini ternyata berimpit dengan bidang IJKL. Oke, kemudian yang terakhir dari nomor 4, yang H, yang H, kita bisa cari lihat bidang ABCD dengan EFGH. ABCD mana? ABCD ini, EFGH ini. Ternyata kok kita lihat ABCD dengan EFGH itu tidak memiliki titik persekutuan. Ya, bahkan dia memiliki jarak yang sama di antara semua titik-titiknya. Sehingga ini kita bisa tulis di sini, maka ABCD itu sejajar dengan EFGH. Atau boleh ditulis anak-anak ABCD untuk meringkasnya sejajar dengan EFGH. Begini. Oke, insya jelas ya nomor 4 ya. Sekarang nomor 5 anak. Nomor 5, diketahui bangun ruang seperti gambar 1.23 yang ini ya. Berdasarkan penggambar di samping, sebutkan contoh garis atau bidang dengan kedudukan berikut. 2 buah garis saling berpotongan. Ya terserah kamu mau pakai mana. Pokoknya dia punya titik persekutuan anak-anak. Misalkan yang A, 2 garis yang saling berpotongan. Misalkan garisnya itu AB akan berpotongan dengan BC. Boleh. AB dengan BC. Jadi ini untuk soal nomor 5 yang A ini kamu bisa berkreasi dengan jawaban apapun. Pokoknya dia punya titik persekutuan. Ya kalau dia nggak punya titik persekutuan namanya tidak berpotongan. Oke, ini contohnya saja. Kemudian yang B. Sebutkan 2 garis saling sejajar. Mana saya sejajar anak-anak? Kalau saya tanya di sini AB sejajar dengan apa yuk?
AB sejajar dengan EF boleh. AB sejajar dengan EF boleh. Atau yang lain? Mana yang lain yang sejajar? Misalkan saya punya adalah EH. EH sejajar dengan FG boleh. EH sejajar dengan FG. Oke, ini contohnya saja. Yang C, kita lihat yang C. Dua buah garis yang tidak berpotongan dan tidak sejajar. Coba dicari. Dia tidak berpotongan dan dia juga tidak sejajar. Apa namanya? Bisa jadi garis itu adalah garis yang bersilangan. Mana garis bersilangan? Misalkan kita punya AB. Kamu tentukan garis yang lain yang sekiranya tidak bisa menjadi satu bidang dengan AB. Nah, misalkan AB dengan misalkan adalah GC. Nah, ini. Ya, dia dua garis yang dia tidak mungkin berpotongan. Ya, sampai kapanpun dia nggak mungkin berpotongan terusnya. Ya, dan dia juga selain tidak mungkin berpotongan, dia juga tidak sejajar. Oke, ini contoh yang saya sebut ini adalah garis bersilangan. Oke, yang D, sebuah garis dan sebuah bidang yang berpotongan. Gampang sekali. Ayo garis sama bidang berpotongan mana? Yuk, contohnya. Misalkan EA adalah garisnya memotong bidang apa? Memotong bidang ABCD. Oke, itu contohnya. Yang E anak-anak. Sebuah garis dan sebuah bidang yang sejajar. Garis dengan bidang yang sejajar. Apa artinya garis sejajar dengan bidang? Dia tidak punya titik persekutuan. Kalau tidak punya titik persekutuan, maka garis itu, kalau kita lihat, ya, garis itu seolah-olah terletak pada bidang itu, tapi sebetulnya enggak. Ya, karena dia ya sejajar saja. Sejajar artinya garis itu sejajar dengan garis-garis yang ada pada bidang itu. Misalkan contohnya apa? Garis sejajar dengan bidang, misalkan garis EF akan sejajar dengan bidang garis ya nak ya. Sorry, garisnya kurang ini. Nah, garis Oke, garis EF sejajar dengan AB dengan bidang ABCD. Oke, F, yang F anak-anak, kita lihat yang F. Dua bidang yang berpotongan pada sebuah garis. Dua bidang berpotongan pada sebuah garis. Contohnya apa? Bidang berpotongan. Contohnya aja. ABCD akan berpotongan dengan ABFE. Sip. Oke, titik potongnya mana titik potongnya? Titik persekutuannya mana? Ya, titiknya berupa garis. Kalau ada sebuah bidang, dia berpotongan dengan bidang, maka perpotongannya itu adalah sebuah garis. Oke? Ngerti ya? Ngerti. Ini yang F. Kemudian yang G. Kemudian yang G. Dua bidang yang sejajar. Gampang sekali. Yang mana dua bidang sejajar? Kalau kita pakai bidang tegak, ABFE sejajar dengan mana? Ya, benar, sejajar dengan bidang yang belakang. DCJI. Ya, DCJI. Oke, sudah. Kemudian yang H. Yang H. Tiga bidang yang berpotongan pada sebuah titik. Nah, cari. Tiga bidang yang berpotongan pada sebuah titik. Bidang apakah yang kita punya? Bidang apa? Boleh bidang apapun. Misalkan saya pakai atap ya. Saya pakai atap misalkan HGJI dengan mana? EFG dengan satunya BCJGF. Apa namanya? Bidang BCJGF. Dia namanya apa? Bidang apa? Segi 5, tapi tidak beraturan ya. Oke? Sudah ya? Bisa ya? 4 sudah, 5 sudah, sekarang yang ke 6. Oke? 6.
Yang keenam. Ya, anak lanjut. Sekarang nomor 6. Oke, sekarang nomor 6. Yang A. Diberikan sebuah kubus seperti gambar 1.24 yang ini ya. Nyatakan kedudukan dari ruas-ruas garis tersebut. Yang A gimana yang A? Diagonal EG
dengan ABCD. ABCD dengan diagonal EG. Gimana kedudukannya? ABCD dengan diagonal EG. Apa? Sejajar. Oke, sip. Sejajar. Kemudian yang B anak-anak. Ruas garis OT terhadap ruas garis AE. OT garis tingginya ya, terhadap ruas garis AE. AE. Apa kedudukannya? OT dengan AE. Sejajar ya? Dia sejajar. Sudah mengerti ya? Insya Allah ya. Kemudian ruas garis EP terhadap sisi DCGH. Ruas garis EP terhadap sisi DCGH. DCGH. EP dengan DCGH. Mana EP dengan DCGH? EP itu ini. DCGH adalah bangun yang ada di belakang ini. Nah, gimana kedudukannya anak-anak? Kedudukannya garis terhadap bidang. Berhubung garis EP terletak pada bidang AB. Apa ini ya? AB F. F ya ini ya. Ini F anak-anak ya. Ini F. Ya. AB FE. Berhubung EP itu terletak pada bidang ABFE. Ternyata ABFE ini sejajar dengan DCGH. Maka dikatakan bahwasanya EP terhadap DCGH adalah sejajar. Sejajar. Oke, yang D. Yang C sudah, yang D. Ruas garis EP terhadap ruas garis EF. Mana EP? Seperti yang tadi ya, EP dengan EF. EP dengan EF. EP itu yang ini, EF dengan yang ini. Garis dengan garis, ada titik persekutuan di E, maka dia dinamakan dia berpotongan. Oke, berpotongan. Oke, yang E anak-anak, yang E. Ruas garis OP terhadap DH. OP terhadap DH. OP dengan DH. Gimana OP dengan DH? DH itu adalah yang ini. OP adalah yang ini. Di mana DH dengan OP itu terletak pada bidang yang sama, yaitu DBFH. Berarti gimana? Dia terletak pada bidang yang sama. Dia sejajar jelas enggak, ya. Kemudian dia berimpit juga enggak. Ini kalau kita perluas garisnya, DH ini kita tarik garis sepanjang-panjangnya. OP juga kita tarik garis sepanjang-panjangnya ke bawah, nanti ini akan ketemu anak-anak di sini. Ada titik potongnya di sini. Ya. Dan jadi garis ini akan berpotongan di sini. Maka yang E dia berpotongan. Oke, kedudukan garis terhadap garis. Kalau kalian ingat kemarin, seperti kemarin garis terhadap garis, maka kedudukannya garis terhadap garis. Ada berapa kedudukan kemarin? 4. Ya, garis bersilangan, garis saling berimpit, garis sejajar, dan garis saling berpotongan. Oke. GDE sekarang yang F yang terakhir. Ruas garis EP terhadap BC, GF EP, EP terhadap BC, GF, BC, GF, EP, BC, GF. Ya, mana titik potongnya? Di titik P. Ya, sehingga kalau kita lihat titik potongnya dia menembus sini, maka dikatakan bahwasanya EP ini berpotongan dengan bidang BCGF. Oke? Berpotongan. Paham ya? Paham tuh? Paham. Oke, terima kasih. Silakan kita catat dulu ya. Saya akhiri untuk penjelasan terkait dengan PR kita kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.